Putusan nomor 32 PHPU BUP 23 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024 yang diajukan oleh Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ikhwan Hussein NST, pasangan calon nomor urut 1, memberi kuasa kepada Andris Basril SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal memberi kuasa kepada Hibsil Alim SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, Saifullah Nasution dan Atika Asmi Utami, pasangan calon nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. H. Adi Mansar, SHM Hum, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, kedudukan duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam eksepsi, berkenaan dengan eksepsi permohonan tidak jelas kabur adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam pokok permohonan 3.10 dan 3.11 1 sampai dengan 3.11.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. 3.7 bahwa menurut pemohon berdasarkan jadwal seharusnya syarat administrasi pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalamnya tanda terima LHKPN laporan harta kekayaan penyelenggara negara selambat-lambatnya diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dan jika ada perbaikan diserahkan pada tanggal 8 September 2024, sedangkan Saifullah Nasution calon Bupati nomor urut 2 baru menyerahkan tanda terima LHKPN pada tanggal 16 Oktober 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan, angka 6 setelah memeriksa secara saksama bukti pemohon yaitu tangkapan layar ilhkpn.kpk.go.id, portal dan seterusnya. Bukti tersebut merupakan daftar laporan LHKPN yang pernah dilaporkan oleh Saifullah Nasution kepada KPK. Menurut Mahkamah, dari tangkapan layar tersebut pada poin 1 didapatkan bukti atau fakta bahwa Saifullah Nasution telah melaporkan LHKPN ke KPK dengan jenis laporan khusus calon PN atau pejabat negara atau pejabat atau penyelenggara negara untuk jabatan calon bupati dengan unit kerja pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan lembaganya KPUD calon kepala daerah bertanggal 8 September 2024 dengan total harta kekayaan 20.140.258.855 rupiah. Berdasarkan bukti tersebut, Saifullah Nasution calon bupati nomor urut 2 pada saat yang bersamaan dengan tahapan perbaikan syarat administrasi pencalonan sebagai calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal yang bersangkutan mengajukan LHKPN dengan jenis laporan khusus calon pejabat negara. Terlebih yang mengeluarkan daftar dalam bukti tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, lembaga yang berwenang untuk menerima pendaftaran, melakukan pemeriksaan dan mengumumkan daftar kekayaan penyelenggara atau pejabat negara. Menurut Mahkamah, dengan disampaikannya laporan harta kekayaan pada tanggal 8 September 2024 sebagaimana yang termuat dalam bukti P32B yang diajukan oleh pemohon dengan jumlah total harta kekayaan sebesar 20.140.258.855 rupiah yang sebelumnya pada laporan LHKPN khusus akhir menjabat sebesar 9.666.855.467 rupiah bertanggal lapor 17 November 2021 dan pada laporan LHKPN secara periodik bertanggal 31 Desember 2020 sebesar 9.187.472.703 rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa calon Bupati Saifullah Nasution telah secara jujur dan terbuka serta beritikat baik mengemukakan laporan harta kekayaan pribadinya yang sebagaimana dikehendaki dalam pasal 7 ayat 2 huruf J Undang-Undang 10 2016. Sementara itu, berkenaan dengan adanya fakta persidangan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 KPK mengeluarkan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikeluarkan KPK dan dikirim kepada Saifullah Nasution
tanggal kirim 16 Oktober 2024. Menurut Mahkamah, fakta tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut, Saipullah Nasution menerima tanda terima LHKPN atas namanya yang dikirim oleh KPK. Namun demikian, fakta akuo tidak dapat menafikan adanya fakta bahwa pada tanggal 8 September 2024, KPK telah menerima laporan LHKPN atas nama Saipullah Nasution pada saat masih masa perbaikan syarat pencalonan pasangan calon. Terlebih, berdasarkan ketentuan dalam angka 5 huruf G Surat Edaran KPK 13/2024 tersebut ditegaskan, dalam hal calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf E dan F, maka KPK tidak akan memberikan tanda terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK. Oleh karena itu, berdasarkan fakta adanya tanda terima LHKPN dari KPK bertanggal 16 Oktober 2024, oleh karena KPK memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi yang pada kenyataannya terverifikasi pada tanggal 15 Oktober 2024, maka hal tersebut membuktikan Saipullah Nasution telah menyerahkan LHKPN khusus sebagai calon PN atau pejabat negara inkasu calon bupati yang hal tersebut tidak dapat dikatakan melewati batas waktu penyerahan LHKPN sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa berkenaan dengan adanya putusan DKPP terhadap hal akuo, Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PHPU tidak serta-merta mengaitkan antara putusan lembaga lain termasuk putusan DKPP dalam menilai kasus konkret yang dihadapinya. Terlebih, Mahkamah selaku lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya putusan lembaga lain kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Mahkamah dapat mempertimbangkan putusan DKPP atau lembaga lain sepanjang hal tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkaitan dengan syarat administrasi pencalonan bupati atas nama Saipullah Nasution berkaitan dengan keterlambatan penyerahan tanda terima LHKPN adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil lain dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 13:03 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.